Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Muhammad Firdaus dengan NIM 22014211104 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam video ini, untuk memenuhi tugas pengantar ilmu budaya, saya akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan budaya, lalu bagaimana budaya dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara umum dan secara khusus, kemudian bagaimana budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman, lalu contoh-contoh kesalahpahaman tersebut dan bagaimana cara untuk mengatasi kesalahpahaman tersebut. Yang pertama, saya akan mengutip pendapat dari ahli bernama Edward Burnett Tylor pada 1823 yang mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan yang kompleks, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya sendiri merujuk pada kumpulan nilai-nilai, norma, kepercayaan, tradisi, bahasa, dan pola perilaku yang diwariskan ataupun dibagikan oleh suatu kelompok manusia terhadap kelompok manusia lainnya, seperti misalnya dari orang tua kepada anaknya. Kemudian, budaya juga mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia, termasuk agama, seni, makanan, sistem sosial, komunikasi, serta cara berpikir dan bertindak seseorang dalam kehidupannya. Pengaruh budaya terhadap kehidupan manusia sangatlah signifikan. Secara umum, budaya membentuk identitas individu dan komunitas, mempengaruhi cara berpikir mereka, merasakan, dan bertindak seseorang. Budaya juga membentuk pola perilaku, kebiasaan, serta bagaimana interaksi antar anggota masyarakat. Kemudian, budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk sistem nilai, menentukan apa yang salah dan benar, pandangan moralitas, etika, dan hukum dalam suatu kehidupan masyarakat. Secara khusus, budaya dapat mempengaruhi berbagai hal. Salah satunya adalah komunikasi. Budaya mempengaruhi cara orang berkomunikasi, termasuk bahasa yang digunakan, gaya komunikasi, dan penggunaan bahasa tubuh. Perbedaan budaya dalam pola komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan yang akan menghasilkan ketegangan antar individu atau kelompok. Kemudian, perspektif dunia. Budaya mempengaruhi cara orang dalam melihat dunia dan memberikan pemahaman tentang realitas. Pandangan yang berbeda dapat juga menyebabkan kesalahpahaman dan perbedaan dalam pemahaman suatu situasi. Lalu ada norma sosial. Budaya juga menentukan norma dan aturan sosial yang mengatur interaksi antar individu ataupun kelompok. Perbedaan norma sosial dapat menghasilkan kesalahpahaman dalam perilaku, etiket, dan tata krama. Dan yang terakhir, nilai dan kepercayaan. Budaya juga membentuk nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut dalam suatu masyarakat. Perbedaan nilai dan kepercayaan dapat menimbulkan konflik atau kesalahpahaman antar individu atau kelompok yang berbeda kebudayaannya. Lalu, apa saja yang dapat menimbulkan kesalahpahaman tersebut? Yang pertama ada bahasa. Misinterpretasi atau kesalahan dalam menerjemahkan kata. Kesalahan kecil seperti ini pun dapat menimbulkan kesalahpahaman yang serius antar kelompok. Kemudian, kebiasaan dan adat istiadat. Praktik atau tradisi budaya yang berbeda seperti cara berpakaian, kebiasaan makan, atau tata krama sosial yang berbeda dapat juga menyebabkan ketegangan atau kesalahpahaman antara kelompok yang berinteraksi. Kemudian, gaya komunikasi hampir mirip dengan perbedaan pertama. Perbedaan dalam gaya berkomunikasi seperti tingkat keberanian dalam berbicara atau menggunakan bahasa tubuh seperti logat. Logat, kita ambil contoh logat dari orang Medan yang memiliki logat dengan suara yang kelakar. Tentu saja berbeda dengan logat orang Jawa yang lebih halus. Nah, untuk mengatasi kesalahan budaya tersebut, saya mengutip kembali pendapat dari seorang ahli antropologi budaya bernama Dr. Lisa Singh, yang berpendapat bahwa untuk mengatasi kesalahpahaman budaya tersebut, penting bagi seorang individu untuk memiliki kepekaan lintas budaya. Hal ini melibatkan kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain dan menghargai perbedaan budaya. Dr. Singh juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka, serta kita untuk mempelajari norma-norma budaya dan meningkatkan pemahaman kita tentang keberagaman budaya dan norma budaya lain. Pendapat dari ahli tersebut menekankan pentingnya komunikasi, empati, dan penghormatan terhadap kebudayaan lain.
sebagai pemahaman yang lebih baik, meredakan konflik, dan mempromosikan hubungan yang harmonis antara budaya-budaya yang berbeda. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.